Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Baru 30 yang bergabung, tapi enggak apa-apa, nanti lama-lama akan banyak. Siang hari ini saya akan memberikan pembekalan mengenai video KKN dan laporan akhir. Dan juga saya ingin melihat progres ya, progres tentang kelompok, pembuatan proposal, pelaksanaan survei, dan lain-lain ya. Ya, dari 30 yang hadir ini diharapkan ada yang mewakili tiap-tiap kelompok ya. Coba saya ingin tahu ketua kelompok yang hadir ada enggak siang hari ini? Ada Widiartono, apakah monitor? Widiartono dan M. Yusuf. M. Yusuf, sebagai ketua kelompok silakan Yusuf. Bu. Ya, silakan. Ya, kemarin tanggal berapa ya itu? Hari Selasa. Disebutkan dulu Yusuf, mewakili prodi apa, desa mana? Saya mewakili program studi ilmu hukum Ibu dari Desa Gempol Klutuk Sidoarjo Tarik, Kecamatan Tarik. Ya, bagaimana? Kemarin hari Selasa kemarin kami ngadain sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, Ibu. Kami sudah ngadain sosialisasi, sudah berhasil di Selasa kemarin. Tapi untuk pembukaannya tetap di tanggal 6, Ibu. Itu. 6 Agustus ya? Mulai pembukaannya 6 Agustus, Ibu. Oke, jadi sudah melaksanakan program. Oh iya, untuk proposal bagaimana? Apakah sudah dibuat kok sudah pelaksanaan? Iya, untuk kenapa tanggal 22 Agustus? Karena kenapa tanggal berapa kemarin? Selasa kemarin. Juli. Karena ya pihak desa itu butuh bantuan diadakannya sosialisasi itu, Ibu. Makanya dari pihak kami ya udah kami bersedia lah. Kebetulan juga desa sana itu ada lomba. Ada lomba, Ibu. Ya udah kami kasih materi penyuluhan terkait bahaya narkoba, Ibu. Oke ya, untuk narasumber siapa? Narasumbernya kami dari dosen pembimbing langsung, Pak Tahega Primananda, salah satunya itu Pak Tahega. Kemudian ada dari LRPPN sama BNN. Siapa tuh LPPN? Dari mana? Bisa disebutkan Bapak siapa? Iya. Oh, kurang dari tahu ini. kemarin saya. Iya, dari BNN. Pihak BNN, oke. Lembaga ada dokumentasi, Bu. Ada, Bu. Abis ini dokumentasinya dikirim, Ibu. Oke, ya. Oh, baru kemarin. Iya, hari apa Bu. ya? Selasa tanggal 23 ya. Iya, Bu. Sekarang 24 kan? Oke. Ya baik, ya itu seperti tidak direncanakan ya, padahal Betul. belum masuk. Ya enggak apa-apa, memang kalau makanya dari pihak kami tuh kaget dan shock, terus katanya tiba-tiba acaranya dari kita yang punya hajat, terus ya bingung langsung kita buat acara mendadak gitu, gimana. Untung teman-teman bisa kompak gitu, jadi kayak begitu ya. keteteran kemarin, ya, Ibu. Plus kita beri aplaus ya untuk kelompok prodi hukum ya yang diketuai M. Yusuf Rizky Zulkarnain. Selain prodi hukum apa yang anggotanya dari mana selain prodi hukum? Sama manajemen satu saja. Oh begitu, oke ya, berarti itu sudah masuk sebagai kegiatan ya, sebagai program KKN, nanti bisa dimasukkan di laporan. Kemudian untuk proposal bagaimana kelompok Yusuf dan yang lainnya, apakah sudah siap? Proposal sudah hampir jadi, insya Allah tanggal 26 kalau nggak 29 kami langsung ke desa, penyerahan MOU sama penyerahan proposal, penandatangan proposal, Ibu.
Oh iya, bagus. Dan apa diserahkan ya file sama ininya sama Hard file-nya printoutnya di yang LPPM. kopi saja, yang kopian. Heeh. Untuk Bu, terima kasih ya Yusuf. saya Ya, mau tanya bagaimana? juga Ibu. Kan ini kan Heeh. kami mau ngadain acara KKN itu tanggal 6 Agustus sampai 13 Agustus, Ibu. Ya. Nah, terus kepala desanya itu minta lebih gitu loh, Bu. Minta lebih Hmm. lama. Nah, tapi kan dari kita kan habis ini juga magang, Ibu, dari program studi ilmu hukum. Itu bagaimana ya, Ibu, cara untuk mencegah supaya kita tetap break di tanggal 13, mentok-mentok tanggal 17 gitu. Oh begitu. Maksudnya tanggal 6 sampai 13 itu full nggak? Nginep di sana nggak? Gimana Iya, full, prosedurnya? full. Oh iya iya. Ya, jadi memang mungkin si Bapak Kadesnya itu terbiasa KKN universitas lain tuh yang lebih lama ya, minimal 2 minggu, ada yang 1 bulan begitu. Tapi ya ini saja ke mereka dijelaskan bahwa KKN di Narutama ini sifatnya tematik mandiri gitu ya. Jadi untuk tanggal seminggu kan itu hitungannya belum termasuk yang kemarin, ya kan? Betul, Itu betul, Bu. sudah cukup gitu. Apalagi tanggal 6 sampai 13 kan kalian nginep ya di sana? Iya, Iya, itu sudah cukup. Sudah cukup, setelah itu kami mungkin, ya bilang aja kami ada kegiatan lain dan menurut koordinator LPPM, bidang pengabdian masyarakat, ini sudah cukup. Biasanya KKN sebelumnya juga 1 minggu sudah, sudah bisa disebut sebagai KKN, gitu aja Yusuf. Jadi harus ah, menolak halus ya. baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya begitu, sama-sama. Yang lain bagaimana? Ketua kelompok yang lain atau yang mewakili kelompok yang lain, desa yang lain? Tercatat ada 15 atau 16. Silakan Ya, Bu. Muhammad Mukromin. Assalamualaikum. Untuk progres kelompok kami Waalaikumsalam. itu berpindah, Bu, dari yang awalnya di Pagerngubuk Sidoarjo berpindah ke Malang karena yang di Pagerngubuk itu tidak menerima MOU, Bu, kontrak MOU. Iya, tidak masalah. Yang Ya, yang Malang, yang Karangploso itu ya, yang tadi BA saya ya. ya. Untuk yang Malang sudah di LCC, cuma untuk Nah, mulai kakinya itu di pertengahan Agustus karena di sana juga ada Universitas UMM sama Unibrau, Bu. oke, tidak masalah ya. Ada ini, ada temannya yang apa? Yang orang sana atau Eh, saudara atau orang Teman-teman saya itu kenal sama kadesnya, kepala Bu, desa? keluaran sana, iya. Oke ya. Iya ya Jadi sudah itu surat-suratnya lebih sudah mudah. aman semua, Nah, ya. ini prodi apa ya? Mukromin prodi apa? Campuran dari manajemen TI sama SI, tapi untuk TI-nya ada 2, manajemennya ada 1, Bu. Yang lainnya sistem informasi. Ya, karena itu ini apa tema KKN-nya disesuaikan dengan prodi yang dominan ya, yang SI. Jadi harus bisa memberikan yang tidak diberikan oleh kampus lain ya. Kalau UMM itu kan biasanya mereka lama gitu, programnya apa jangan bentrok gitu. Oh Ya, iya, jadi baik, Bu. kalian harus meng-create program yang sekiranya bisa bermanfaat untuk desa dan tidak sama dengan kampus lain, begitu ya pesan saya ya. Ya, untuk program kami juga tentang UMKM, Bu. Jadi pelatihan UMKM. digitalisasi gitu, Bu. Ya pastinya yang digital kan? Kalau Iya, SI, iya, Bu. ya, ya oke. Silakan. Untuk Ya. Niken, bagaimana Niken? Prodi apa? Desa Izin, mana? Bu. Saya mewakili prodi PG PAUD dan campuran Ibu. 1 sistem informasi dan 2 sistem ilmu hukum. Kami Heeh, mengajar di Desa Tambak Cemandi, sudah survei ya. juga oleh kepala desa dan juga sudah survei ke sekolahnya juga Ibu, izin kemarin. Jadi hanya Hmm, tinggal proposal saja dan penyerahannya gitu Ibu. Untuk program juga iya, sudah selesai, tinggal aja gitu sudah Ibu. disetujui ya programnya ya. Iya betul Ibu. Untuk programnya Oke. kami sendiri, yang pertama sosialisasi,
Dan untuk targetnya kelas 5 dan 6 SD, dan juga selanjutnya program kami yaitu membantu pengajaran di sana, Ibu. Bidang apa ya SD? SD-nya ini, Bu, TIK, PKN, sama bahasa Indonesia, Ibu, izin. Oh begitu, ya. Untuk ini pembimbing bagaimana? Sudah ada Ibu, Bapak Sugito Muzaki. Sudah. Karena banyak PAUD ya, banyak Iya PAUD-nya betul. ya. Iya betul Ibu. Karena mayoritas dari Iya, PAUD. oke. Ya, oke ya, Mbak Niken, terima kasih. Yang lainnya, Widiartono, bagaimana progresnya yang di Tambak Sawah? Ya Bu, mohon izin saya Widi mewakili dari tim dari Prodi Akuntansi sama Manajemen. Progres kami saat ini proposal sudah siap, sudah bertandatangan dari Dospem, dan rencana nanti hari Sabtu kita janjian dengan kepala desa untuk penandatanganan proposal sama koordinasi acara pembukaan dan acara pemaparan materinya, Bu. Di mana ya? Ini di Tambak Sawah bukan? Betul Bu, di Tambak Sawah. Kemarin sudah koordinasi by WA, dan ada tim satu lagi yang dari PJ PAUD itu nanti di TK itu PAUD. Permintaan dari Pak Kadesnya pembukaannya dibarengin Bu. Dua tim itu langsung dibuka secara bareng. Pembukaan dua kelompok di ini kan dibarengkan gitu. Ya, dibarengkan kemarin. Ya sudah diatur saja ya. Oke. Tanggal 3 Agustus Bu, insya Allah. Ya baik ya. Terima kasih bagi yang sudah melaporkan progres. Ada lagi nggak? Baru 1, 2, 3, 4, 4. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Silakan Amir. Ya, saya dari ini Bu, kelompok KKN yang di daerah Ngabar Bu, di Jetis Mojokerto. Oh iya, bagaimana? Jetis agak jauh, bagaimana? Iya, saya melaporkan untuk kegiatan kemarin sudah untuk penandatangan proposal sama MOU-nya, tinggal berkasnya saya ambil, nanti kita janjian lagi tanggal 3 sama Pak Kadesnya, nanti diadakan kegiatan di sana itu aktivitas kegiatan ini Bu, nanti sosialisasi sama ini kegiatan di BUMDesnya sama kerja bakti juga Bu di kelurahannya. Iya. Untuk berkas-berkasnya proposal sama MOU-nya masih dibawa sama Pak Kadesnya. Nanti sekalian pas tanggal 3 kita bawa untuk proposalnya juga. Ya, baik. Pembimbing siapa ya, Amir? Oh ya, maaf Bu, untuk pembimbingnya Bapak Kausi Bu. Pak Kausi ya? Iya. Oh iya, Pak Kausi kemarin bilang saya ini ada yang ngajak Bu tapi mendadak gitu, jadi belum bisa. Iya Bu, terima kasih. Nanti diajak aja, katanya beliau mau kok tanggal 3, tapi pemberitahuannya ya beberapa hari sebelum ya, jangan sehari. Oke. Ini Bu, nanti saya carikan jadwal. Kita tanya Pak Kausi, kita nanti ada acaranya itu tanggal berapa, nanti kita ajukan dulu ke Pak Kausinya, nanti biar Bapaknya yang milih, soalnya jadwalnya beliau kan saya enggak tahu juga. Oke. Ya baik, ya. Ya, terima kasih Bu laporannya. Ya, sudah cukup ini ya, cukup jauh juga progresnya, cukup banyak. Ada lagi prodi lain yang di mana ya kemarin laporannya itu, kok saya lupa. Di Sidoarjo. Silakan Sunardi. Izin Bu. Ya, baik. Izin Bu. Saya Sunardi mewakili ketua kami, Mbak Anissa, yang berhalangan hadir untuk siang hari ini. Kami dari Prodi Manajemen, kebetulan desa tempat KKN kami ada di Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Betul. Kegiatannya tanggal 16 itu kita survei, tanggal 20, 21 itu kita diminta hadir ke Balai Desa untuk mengikuti kegiatan rapat dengan Karang Taruna. Jadi belum ada penyerahan
proposal, tapi kami sudah Tidak apa-apa. diminta terlibat juga Bu untuk kegiatan di sana, persiapan Tanggal lomba kemarin itu 20-21. 20 Juli. Oh Betul iya Bu, iya. 20 dan tanggal 21. Ya, Alhamdulillah terus tanggal 23 proposal sudah kita serahkan ke ya proposal kita serahkan ke kepala desa juga dan sudah iya. dikembalikan juga ke LPPM. Oh Insya iya, Allah nanti makasih. tanggal 28 Bu pembukaan untuk kegiatan KKN di sana. 28 Bu. Juli ya. Betul, hari Minggu. Untuk Demikian pembimbing, Bu. Pembimbing Bu siapa? Elo dan Bu Elo dan Bu Ayu, Bu Kristi Ayu Asari Bu. Oh iya, bersedia Iya. ya? Insya Allah beliau sudah menyampaikan kesiapan buat hadir di hari Ahad besok Bu. Iya ya, makasih ya. Ada Makasih, lagi Bu. itu, Niken ada apa? Mbak Niken? Ada yang disampaikan Mbak Niken? Yang lain? Ketegan, terus mana lagi? Ada 14 apa 15 gitu. 14 kelompok. Desa Anggaswangi hadir nggak? Desi Alfiah ada yang mewakili? Ada yang hadir? Desa Anggaswangi. Kemudian ini ada KKN kelompok Mawar, ada yang hadir? Prodi Hukum. Atau yang tadi itu ya mungkin. Recording in progress. Yang sama Bu Evi. Silakan. Kelompok lain saya ingin dengar progresnya. Tunggul Wulung Pandaan hadir? Anggotanya? Silakan Tunggul Wulung kalau ada. Ada yang chat ini, yang chat tadi bilang apa ya? M. Yusuf, ada masalah M. Yusuf, silakan disampaikan. Saya mau tanya, kan itu MOU antara Narotama sama Desa Gempol Kluthuk kan udah ada itu Bu. Iya, enggak usah, itu jadi enggak usah. Jadi cuma kita nyerahkan saja gitu ya Bu? Iya, menyerahkan atau mungkin mengingatkan ya, memberitahukan Bapak kami berdasarkan MOU ini kami ingin melaksanakan KKN di sini karena sifat KKN tematik desa itu kan harus ada, salah satunya adalah continue. Jadi ada keberlanjutan antara KKN sebelumnya dan KKN yang sekarang dan berikutnya begitu. Cuma memperlihatkan saja, tidak memberikan, dan itu untuk lampiran di laporan akhir kopi untuk lampiran bahwa sudah ada kerjasama begitu loh. Mengingatkan mungkin mengingatkan bapaknya ya, bapaknya pasti hafal. Iya kemarin ada kok yang di sini. Tidak usah diberikan karena beliau pasti sudah punya salinannya yang aslinya sudah punya. Begitu ya. Siap Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, nah saya sharekan untuk video KKN. Ya, semua materi yang saya sampaikan ini akan saya share nanti ya, seperti biasa. Ini cukup ringkas, video KKN tematik desa Universitas Narotama Surabaya ini diunggah ya, harap diunggah di YouTube. Kemudian ditonton minimal 100 orang. Kemudian beri tag ya, tagnya itu KKN TD Narotama, LPPM Narotama, Abdimas LPPM Narotama. Kalau ada tambahan nanti saya sampaikan ya. Biasanya 3 tag seperti itu. Kemudian ini adalah contoh-contohnya ya. Ada banyak setiap semester, apalagi semester antara kan ada sekitar 9 sampai 10 kelompok. Jadi ada 10 video pastinya ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Beberapa contohnya ini yang tahun kemarin, Banjar Kemuning ini juga rata-rata ada yang tahun 2022, rata-rata 2023, yang ini 2024 ada sudah terupload juga prodi teknik sipil. Ya ini hanyalah contoh. Nanti untuk format atau konsep pembentukannya bisa
Kalian lihat sendiri. Untuk sertifikat sudah ya. Sertifikat kemarin saya diminta Pak Wid untuk tanda tangan. Nggak tahu kelompok mana itu. Terus saya kaget loh, wong belum menjalankan KKN kok sudah tanda tangan. Jadi KKN sertifikat itu belakangan saja ya. Barengan menjelang berakhir gitu loh, menjelang pelaksanaannya berakhir ya sekitar pertengahan Agustus atau tanggal 20-an Agustus begitu. Jangan sekarang gitu ya. Tapi kemarin udah terlanjur ya sudah enggak apa-apa. Tapi jangan terus ada sertifikat terus enggak KKN. Kayak seminar itu kan dapatnya belakangan kan kalau Anda ikut seminar. Begitu ya. Kemudian satu lagi mengenai laporan KKN. Laporan KKN ini ada 3 ya, ada 3. Jangan salah ya, karena biasanya mengiranya kelompok itu juga membuat laporan, enggak. Yang dibuat kelompok itu hanya video dan jurnal. Sedangkan yang dibuat oleh masing-masing mahasiswa itu laporan individu, laporan KKN itu harus dibuat secara perorangan ya. Oh, mohon izin tanya Bu, berarti laporannya itu nanti individu Bu ya, bukan kelompok ya? Iya. Bukan. Jadi kelompoknya itu cuman untuk update ini aja ya, yang video-videonya aja. Untuk laporannya individu semua berarti? Iya, tapi begini ya, memang yang dikerjakan itu kan sama, seperti lampiran-lampiran itu pastinya juga sama. Misalnya bab 1 itu kan sama, bab 1 bisa mengambil dari proposal yang dikembangkan, kemudian bab 2 juga bisa dari proposal dikembangkan, tapi di bab 2 kan daftar pustaka, ya. Misalnya tema proposal, tema KKN adalah pelatihan bidang teknologi informasi untuk murid-murid sekolah dasar. Berarti kan tinjauan pustakanya kan tentang itu. Di proposal sudah kalian tulis, itu bisa diambil untuk laporan akhir, bisa ditambahkan lagi. Kemudian bab 3 itu observasi lapangan, itu yang tidak boleh sama. Karena itu observasi lapangan ini termasuk survei ya. Sedangkan yang ikut survei kan tidak semua kan? Tidak anggota 12. Gimana? Kalau iya Bu, mau izin tanya. Kalau yang ikut survei misalkan orang 9 gitu Bu ya, laporannya gimana itu? Kan sama berarti. Kita tujuan laporannya nanti kan orang 9 itu. Iya, bab 3 dan bab 4-nya dibuat masing-masing ya, sesuai dengan job desk-nya gitu. Apalagi bab 4. Jadi seksi materi pastinya menyiapkan materi, seksi dokumentasi apa yang dikerjakan, kemudian ya seperti orang bercerita saja. Kalau laporan KKN itu kan deskriptif sifatnya, jadi menjelaskan ya, bercerita kegiatan saya ini apa-apa, kemudian dilengkapi dengan foto. Nah, orang bercerita itu kan beda-beda kalimatnya. Si A mungkin memulainya dengan saya berangkat dari kampus bla bla bla. Kemudian yang B mungkin langsung saja di desa saya ngapa-ngapain gini gitu. Kalau dia nulis sendiri tanpa mencontek pasti beda gitu. Jadi itu yang membedakan ya, laporan individu, pengalaman dia. Tujuannya apa? Supaya masing-masing peserta itu terlibat. Oh iya, saya harus membuat laporan individu, enggak boleh nyontek teman saya. Kalau nyontek nanti pasti enggak diperbolehkan karena beda ini kan, jenis ceritanya, jenis kegiatannya berbeda. Jadi dia harus aktif dan nanti minta tolong temannya masing-masing untuk mendokumentasikan kegiatan dia begitu. Masing-masing gantian. Gitu ya. Dibuat individu. Yang dibuat kelompok itu hanya video kan pasti ya, pasti. Maksudnya meskipun yang mengedit mungkin 1-2 mahasiswa sih. Ya, yang dokumentasi. Tapi ini kan melibatkan kelompok. Misalnya si dokumentasi ini dia harus ikut survei atau minta dokumen dari peserta yang survei, foto-fotonya kemudian diberikan kepada si dokumentasi untuk membuat video. Kemudian jurnal ini sifatnya seperti
proposal ya, dibuat secara berkelompok, kemudian jurnal ini merupakan ringkasan dari kegiatan KKN. Ringkasannya seperti apa? Nanti ada contoh jurnal. Ada contoh jurnal beberapa teman semester kemarin yang sudah membuat. Nah, ini nanti diberikan ke dosen masing-masing ya untuk dipublikasikan bersama dosen. Ya, kemudian semua laporan wajib dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Mulai dari proposal, kemudian pembuatan laporan akhir yang dibuat secara individu itu dikonsultasikan. Karena di dalam laporan itu ada beberapa lampiran. Dalam laporan ada lampiran-lampiran yang melibatkan semacam berita acara, bukti bimbingan, dan lain-lain. Lalu nilai KKN ini diberikan oleh dosen pembimbing ya. Diberikan oleh dosen pembimbing atas rekomendasi ketua kelompok. Mengapa? Karena ketua, ya jadi ini saya ingatkan kepada ketua supaya berperan paling aktif ya. Jadi kalau misalnya ketuanya tidak aktif ya tolong mundur saja. Ya jadi ketua ini memang harus aktif. Mengapa begitu? Supaya kegiatan KKN ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau ketuanya pasif nanti bagaimana? Yang lainnya enggan ya untuk memimpin, untuk mengkoordinir karena kan sudah ada ketua begitu. Jadi memang sifat ketua itu memang diharapkan ketua itu bisa mengkoordinir teman-temannya. Nanti akan saya share beberapa rekomendasi dari ketua mengenai keaktifan peserta. Memang saya suruh buat ya semacam tabel. Jadi nama peserta 1 sampai 12 atau 10 begitu. Kemudian keaktifan. Misalnya cukup aktif atau aktif, tidak aktif. Tapi tidak datang 100% atau 8 kali. Itu berarti dia rekomendasinya nilai A. Kemudian datang hanya 3 kali atau 4 kali begitu. Dia tidak merekomendasi nilai A untuk si mahasiswa tersebut. Ya. Jadi diam-diam ketua ini menilai anggotanya. Jadi jangan khawatir kalau ada anggota yang tidak aktif sama sekali. Jangan khawatir. Tidak usah dilaporkan. Tidak usah dilaporkan ke dosen pembimbing gitu. Jadi tabelnya tuh didel aja mahasiswa tersebut. Ada itu kasusnya pas semester genap kemarin. Jadi dari 12 itu 1 orang dia sudah ini Bu, sudah bayar iuran, tapi sama sekali nggak mau datang gitu. Terus alasannya sibuk kerja begini-begini. Terus lah nanti dia buat laporannya gimana Bu kalau nggak bisa datang? Ya dicoret saja karena KKN ini adalah aksi nyata ya. Aksi nyata, tidak bisa dia hanya melaporkan teori-teori, bukan begitu ya. Beda dengan penulisan karya ilmiah, dia bisa menyumbangkan usulan karya dia. Tapi kalau KKN adalah action dia di lapangan gitu. Jadi kalau ada yang 0, kehadirannya 0, dicoret saja, tidak usah dilaporkan ke dosen pembimbing. Akhirnya tidak dapat nilai. Kalau dia kompleks gimana? Suruh ke menghadap saya, suruh japri saya. Sampai sekarang saya belum dapat ini dari mahasiswi tersebut. Begitu. Oh ya, ya Bu, mau izin tanya Bu. Silakan. Iya, untuk kita kayak laporan sama dosen pembimbingnya itu di waktu akhirnya aja apa gimana Bu? Kayak kita laporan kegiatan kita gitu loh. Apa setiap minggu sekali apa gimana? Boleh. Tiap minggu sekali progres aja. Jadi kalau dosen kan tidak diharapkan selalu hadir, minimal 1 kali. Kalau beliau mau 2 kali lebih bagus. Kemudian untuk progres harus rutin melaporkan ke dosen, sebagaimana kalian melaporkan ke grup. Saya anjurkan untuk melaporkan ke grup. Tujuannya untuk apa? Kalau di grup supaya memberikan motivasi bagi peserta lain. Oh ini kelompok ini sudah survei, kita belum. Ayo kita survei. Semuanya sudah survei begitu. Terus juga untuk
pelaksanaan. Ah, ini sudah pelaksanaan, udah meriah, udah penyuluhan, udah dosennya udah datang, kok kita belum ya? Itu tujuannya itu kalau posting di grup. Sedangkan untuk lapor ke dosen itu wajib. Jadi ini progres, setiap minggu kami sudah melakukan ini. Oh ya, dan untuk laporan itu janjian saja, janjian. Dan masing-masing harus ini semacam laporan magang itu kan masing-masing kan sifatnya tiap mahasiswa, tapi secara kolektif gitu bersama-sama janjian ketemu di kampus atau terserah di mana gitu. Kadang ada dosen yang enjoy gitu ya, ketemu di mana di kafe gitu ada juga biar enak. Terus bawa draftnya itu, draft laporan individu di bawah ini udah betul atau belum Pak? Ini kalau dosennya minta diperbaiki ya diperbaiki. Kalau dosennya bersedia kalian ngirim PDF ya kirim saja gitu. Karena ada dosen yang maunya konsultasi itu berupa hard copy ya, print out begitu ya. Ya Bu. Bu, izin Ya. tanya lagi Bu, Iya. boleh nggak nanti ibunya kasih contoh laporan kelompok sama laporan individunya di grup biar kita bisa tahu nanti. Nah kalau laporan kelompoknya kayak nanti. Laporan kelompok itu kan jurnal ya. Ya. Jurnal Kalau ya yang akan individu. saya share. Apa? Yang contoh laporan individunya nanti loh Bu. Ya itu gimana? individu sekarang. Setelah ini akan saya share. Siap Bu, Individu. terima kasih. Iya. Ini ya, tolong diperhatikan. Jadi judulnya laporan individu kuliah kerja nyata dengan judul demikian. Judulnya sama pasti ya, semuanya sama. Nah ini namanya adalah nama sendiri. Tapi pada halaman kedua bisa saja Anda melampirkan meskipun disusun oleh satu orang, di lampiran kedua, di halaman kedua nama kelompoknya dilampirkan semuanya boleh gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi di halaman pertama nama satu mahasiswa, di halaman berikutnya nama kelompok semuanya. Jadi yang membaca itu tahu bahwa pelaksanaan KKN secara berkelompok, tapi laporannya disusun individu. Kemudian untuk halaman persetujuan 2 orang saja ya, yaitu dosen pembimbing dan saya. Ini hard copy-nya sudah saya tanda tangani, tapi waktu pengumpulan si mahasiswa ini belum sempat dapat tanda tangan saya dikumpulkan. Tapi hard copy-nya sudah saya tanda tangani semua untuk laporan berupa bukunya. Abstrak boleh sama ya, boleh beda sedikit, mungkin paragraf pertamanya sama, kemudian paragraf berikutnya ada versi masing-masing mahasiswa begitu. Setelah abstrak kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar gambar, dan lampiran. Nah, di sini lampirannya, oh ternyata si mahasiswa ini melampirkan daftar nama anggota KKN pada lampiran ya. Jadi lampiran satunya adalah nama anggota, kemudian lampiran 2-nya biodata mahasiswa. Lampiran 3, absensi kehadiran, kemudian keempatnya berita acara pembimbingan KKN, yang kelimanya berita acara kegiatan dan daftar hadir peserta KKN. Lampiran 6, identifikasi masalah. Maksudnya permasalahan pada mitra KKN. Kemudian lampiran 7, form pelaksanaan kegiatan. Kita lihat nanti apa isinya. Lampiran 8-nya surat pengantar KKN. Kita lihat nanti. Kemudian ini lengkap banget ini. Lampiran 9-nya surat tugas dosen pembimbing. Lampiran 10-nya lembar pengesahan, lampiran 11-nya sertifikat dosen pembimbing.
Bisa aja kalian lampiran 12-nya sertifikat untuk mahasiswa begitu ya. Jadi ada 12 lampiran, ya minimal sekitar 8 ya. Ada juga sebenarnya dokumentasi kegiatan KKN. Pendahuluan bla bla bla. Seperti proposal ini. Ruang lingkup. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, ini bisa dikembangkan ya. Di proposal sudah ada tinjauan pustaka yang sedikit saja, 1 halaman. Untuk laporan bisa dikembangkan lagi, bisa 2 sampai 3 halaman. Karena ini menyangkut dengan apa? Dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi lebih mudah menyusun laporan apabila kita sudah mengerjakan kegiatan tersebut. Nah, ini misalnya dia udah bisa mengenai kerja bakti, ya. Karena kegiatannya kan apa? Yang pertama tentang profil desa, kemudian kerja bakti karena memang yang dilaksanakan di sana kerja bakti. Penyuluhan yang dilaksanakan penyuluhan. Juga survei di balai desa dan juga di mana ini? Di lokasi ya, di lokasi kegiatan. Nanti kita memilih apa, karena ini prodi teknik sipil ya, jadi nanti pelaksanaannya adalah bersifat fisik ya. Lalu ya di desa itu yang akan dilaksanakan penyuluhan. Lokasi desa, kerja bakti, dan pengecatan paving jalan. Nah, dilaksanakan di situ. Penentuan kegiatan KKN, ini termasuk observasi lapangan. Ya, ini didiskusikan ya, pembimbingan proposal gitu ya dengan Bapak Roni. Lalu udah itu ya. Nanti ada 2 atau 3. Jadi jenis-jenis laporannya seperti apa bisa untuk acuan. Pelaksanaan dan pembahasan apa saja ini? Pelaksanaan KKN. Rapat koordinasi sebelum acara Zoom. Pembukaan KKN, dan ini semua dikoordinir oleh siapa? Ketua. Kebetulan ini si Mbak Nini itu adalah ketuanya ya, ketua KKN. Jadi memang sangat aktif. Memang ketua harus sangat aktif. Yang pertama pembukaan KKN. Dia juga ada susunan acara, rundown acara ya. Tanggal 2 Juni 2024 mulai jam 7 sampai 1 siang. Nah, ini bentuk pembukaannya seperti itu, berfoto dengan warga dan sebagainya. Langsung karena ini sudah pelaksanaan ya, setelah acara, apakah hari itu juga ya kerja bakti dan pengecatan paving dilaksanakan. Nah, itu karena ini teknik sipil. Kemudian acara berikutnya penyuluhan dan praktek gosok gigi bersama. Nah, ini karena dari kelompoknya itu ada yang kuliah di ilmu keperawatan, pernah kuliah di ilmu keperawatan. Dilaksanakan di seminggu kemudian ya. Kemudian rundown acaranya dan lain-lain. Nah, ini dia penyuluhannya ke SD ya. Jadi ada 2 tema itu tadi ya, yang sifatnya fisik dan edukasi. Diharapkan semua KKN seperti itu. Jangan hanya edukasi saja, jangan hanya kerja bakti saja. Jadi tadi ada yang sudah melaksanakan penyuluhan untuk pemberantasan narkoba dan lain-lain, dilanjut dengan kerja bakti, dan momennya memang pas ya, menjelang 17 Agustus itu sangat mudah untuk mencari kegiatan, dan pasti kalian bisa masuk di situ gitu, dan mereka pasti sudah ada anggaran, jadi anggaran tidak 100% dari kegiatan KKN. KKN-nya hanya menyumbang beberapa hadiah gitu mungkin bisa ya. Nah, ini siswa SD-nya yang sudah mendapatkan penyuluhan. Penutupan KKN. Ini. Nah, ini
si Mbak Niniknya yang membuat laporan. Jadi ada foto di mana mahasiswa pembuat laporan itu harus ada bukti foto begitu. Dan ini dia sendiri yang membuat. Nanti si A membuat laporan semacam ini, si B membuat laporan yang menurut versi dia sendiri, foto-foto dia gitu. Nanti si C tolong saya difotoin pas kegiatan, tapi jangan datang ke acara untuk selfie-selfie saja, untuk bekal laporan jangan. Jadi harus aktif ya, di kegiatan harus aktif. Begitu. Laporan akhir dan biaya kegiatan. 7,5 juta, banyak banget ya. Iuran anggota ada yang 400, 300, 400, ada yang 500, ada tambahan lagi. Oh, ada tambahan. Oh. Ya, tambahan iuran. Oh, laporan pemasukan ini, laporan pemasukan 7,5. Ini real ya. Saya juga tadi acak saja, minta ke Pak Wid. Ya, ternyata saya juga baru tahu bahwa seperti ini ya. Jadi awalnya itu mereka ada yang 400, ada yang 300. Selanjutnya tak ada tambahan gitu ya. Yaitu adalah inisiatif kelompok ini sendiri ya. Inisiatif. Kalau misalnya menggunakan anggaran 300 dan mencukup-cukupkan itu juga tidak masalah ya. Tapi kalau ada tambahan begini itu adalah inisiatif dari kelompok itu, anggota-anggotanya. Ya udah kita tambahin aja karena kurang, karena begini-begini gitu. Nah, ini adalah anggaran pengeluarannya dan penutup. Daftar pusaka dan lampiran. Lampiran ini seperti ini bisa ditiru nanti biodata mahasiswa, absensi mahasiswa, kemudian berita acara bimbingan apa saja dengan Bapak siapa pembimbingnya masing-masing ya. Lalu berita acara pembimbingan ini ya. Uraian kegiatan. Uraian kegiatan, lalu ada daftar hadir. Ya, oh iya, saya ingatkan ya. Bagi penyuluhan, bagi acara penyuluhan, acara apapun, tolong dibuat daftar hadir, terutama yang penyuluhan ya. Termasuk yang pembinaan untuk anak-anak SD, kemudian edukasi untuk anak-anak siswa SD, kemudian untuk orang tuanya, untuk warga, tolong dibuat daftar hadirnya. Jadi itu kan bukti real bahwa telah terlaksana acara tersebut. Nah, begitu. Kemudian dia membuat rekap data siswa yang hadir sekian. Form identifikasi masalah. Nah, untuk ini, ya, jadi ada kurang lebih ada 3 ya identifikasi masalah. Misalnya, masalah kebersihan, ada rumput liar di tepi jalan. Kemudian kondisi paving yang kusam, kotor. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan gigi. Nah, kemudian identifikasi potensi apa? Tingginya semangat gotong royong, masyarakat mau berpartisipasi dan lain-lain. Kemudian dari permasalahan yang akan dikerjakan itu, rancangan kegiatan kalian apa? Dijabarkan. Hasil yang diharapkan apa? Dari pembersihan rumput liar, lingkungan lebih bersih, jangka pendek, jangka panjang. Ini konsep-konsep saja sebenarnya. Kondisi pavingnya bagaimana? Lingkungan yang lebih bersih, indah. Rendahnya kesadaran masyarakat, hasil yang diharapkan apa? Mengenai penyuluhan untuk sikat gigi yang benar, peningkatan pengetahuan pentingnya menjaga kesehatan, penurunan kasus masalah sakit gigi, manfaatnya begitu ya. Bisa ditiru nanti untuk tabel ini. Dan form kegiatan KKN apa saja, deskriptif saja. Untuk lampiran ini boleh sama ya, boleh sama untuk setiap kelompok. Nah, ini adalah
surat pengantar KKN. Surat pengantar untuk mahasiswa-mahasiswa dan surat tugas untuk dosen pembimbing. Ini pengesahannya, oh iya, yang kemarin, yang di atas. Lalu sertifikat dosen dan sertifikat mahasiswa boleh dilampirkan. Begitu, kurang lebihnya ya. Oke, ada pertanyaan untuk laporan? Silakan, Widi. Iya Bu, izin untuk surat pengantar sama surat tugas itu gimana Bu pengurusannya? Surat tugas itu kan tugas untuk dosen. Kalau surat pengantar untuk mahasiswa yang KKN. Surat pengantar ada yang diminta, ada yang enggak. Kalau surat tugas sudah pasti Pak Wid di LPPM itu akan memberi surat tugas pada dosen dan diberikan ke dosen. Begitu. Dan itu boleh dilampirkan, boleh tidak. Untuk surat pengantar, kalau misalnya desanya ini desa baru, ya, jadi kalian datang itu benar-benar enggak kenal dengan orang desa itu. Boleh dengan surat pengantar, misalnya yang dari Papua kemarin, Bu, surat pengantar dari ini, ya silakan minta, akhirnya dibuatkan bahwa mahasiswa ini adalah mahasiswa, kita lihat surat pengantarnya bentuknya seperti apa. Yang bertanda tangan ini, Dr. Insur Sriwibowo, jabatan Kepala LPPM, tidak lanjut kuliah kerja nyata akan dilakukan perihal ini, menyatakan bahwa nama berikut ini telah mengambil mata kuliah, kurang lebih seperti itulah. Pokoknya akan melaksanakan KKN, mohon perhatian dan kerjasama. Ya, semacam itulah. Jadi pengantar, ini nih saya antarkan bahwa kamu adalah mahasiswa Narutama yang akan KKN. Tapi kalau sudah kenal dengan Pak Desanya, Pak Kadesnya, sudah ada MOU, ini tidak dibawa, tidak apa-apa, begitu. Ya kalian kan survei juga tanpa membawa nggak apa-apa kan, tapi saya ingin surat pengantar, kalian benar nggak ini mahasiswa dari sana, dari mana? Misalnya bapaknya minta itu ya, dimintakan aja nanti dibuatkan, gitu ya. Silakan, yang lain kalau ada pertanyaan. Baik Bu, terima kasih. Bu, lanjut Ya. mau tanya. Niken, silakan. Untuk yang Izin kan dari segi PAUD ini kan mayoritas semuanya bekerja Bu ya, mungkin teman-teman juga ada yang bekerja. Nah, untuk surat pengantarnya apakah sama dengan surat pengantar tersebut atau gimana ya Bu ya? Untuk kerjaan kami gitu Bu, apabila tidak bisa ditinggal Bu, izin. Halo Bu. Yang diminta surat apa? Ini Bu, surat izin untuk mengikuti KKN untuk meninggalkan pekerjaan sebentar gitu loh Bu, izin. Mau tanya seperti itu aja sih. Nah ini kepada Kepala Desa Kedung Pandan. Itu apakah mungkin boleh minta di LPPM atau kita buat sendiri ya Bu ya? Untuk surat pengantar buat kepada konsep sendiri yang tujuannya untuk tempat bekerja. Buat konsep gitu. Mungkin bapaknya Bapak Wijayanto, Pak Wid ya, Pak Wijayanto mungkin bisa ya. Kepada YTH-nya siapa buat konsep sendiri. Di filenya dikirim untuk konsepnya biar dibuatkan nanti. Kalau memang tujuannya untuk kepada yang terhormat Kepala Sekolah PG PAUD ABC di Kecamatan Sukolilo misalnya. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut 1, 2, 3, 4, 5 benar-benar mengikuti kegiatan KKN yang dilaksanakan tanggal sekian sampai sekian di desa ini. Dengan demikian mohon perhatiannya untuk memberikan waktu bla bla bla. Silakan membuat sendiri ya. Siap Bu, berarti buat sendiri ya Bu ya. Konsepnya nanti siap. Nanti diinikan sama bapaknya. Oke. Terima kasih Bu informasinya Bu. Ya. Lanjut, ada lagi? Ada lagi? Gimana Bu? Ya.
Yang terkait souvenir kemarin itu gimana, Bu? Yang apa? Souvenir kemarin yang Ibu share di Oh, grup ini untuk Mas ya. Oh iya. Oh iya ya. Terima kasih diingatkan. Mas Benny hadir nggak ya sekarang? Enggak ya sepertinya. Ya, jadi Mas Benny itu udah japri ke saya bahwa pengantaran souvenir itu dilaksanakan Jumat jam 2 sampai jam 3. Nah, ini kan karena ini melibatkan pihak luar, maka pihak operasional kampus harus mengetahui. Saya udah memberitahukan ke LPPM dan LPPM Pak Wid akan melanjutkan ke pihak operasional kampus untuk serah terima itu ya, bagaimanapun ini kan juga ada hubungan dengan ini kan, pihak luar yang masuk ke kampus. Jadi sifatnya formil, ada serah terima, kemudian si Mas Beninya juga sudah menjabarkan, datanya sudah dikirimkan ada sekitar 14 kelompok, sudah saya kirim ke Mas Benny dan sudah dituliskan bantuannya berupa apa-apa dan itu nanti kita akan yang mengatur kepada setiap kelompok. Jadi tolong ada perwakilan ya tiap kelompok. Tolong dibuat di selembar kertas ya. Tidak harus ketua. Kalau ketuanya tidak bisa mewakilkan ke yang lain, ke anggotanya. Tolong di selembar kertas ditulis kelompok apa begitu. Kelompok apa, lokasi di mana, gitu ya. Kelompok apa, lokasi desanya mana, begitu. Dosen pembimbing siapa, gitu. Masing-masing. Jadi nanti akan didata dan akan diberikan besok siang, hari Jumat. Begitu ya. Ini nggak datang ini. Si Mas Benny-nya mungkin bekerja. Atau mungkin ada nggak yang satu kelompok dengan Benny? Prodi hukum ya Benny itu. Ada nggak yang satu kelompok? Silakan di apa namanya? Memberikan penjelasan mungkin prosedur pemberiannya itu bagaimana pas hari Jumat nanti. Yang satu kelompok dengan Benny, nggak ada ya? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi harus ada perwakilan ya. Nanti untuk ininya, untuk apa? Serah terimanya kan dikoordinir oleh pihak LPPM ya. Jadi nanti semua akan dimasukkan ke ruang LPPM. Begitu ya. Bagi kelompok yang tidak hadir, tapi tolong diharapkan hadir semua ya hari Jumat itu, siang itu. Nanti akan ini oleh Pak Wid. Akan disimpan dan direkap siapa saja kelompok yang sudah menerima, siapa yang belum gitu. Jumat nanti akan diumumkan. Besok mungkin ya, Kamis akan diumumkan Jumat jam 14 sampai 15. Sudah jelas? Ada pertanyaan lain? Semisal tidak sesuai template apa diperkenankan Bu? Semacam apa kalau tidak sesuai itu? Ya boleh saja sih, tapi jangan terlalu jauh ininya. Ini kan itu kan sudah standar ya, Yusuf ya. Begitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Sudah jelas sepertinya ya. Maaf Ibu, saya izin bertanya. Ya, Preti. Saya masih kurang paham yang mengenai sponsor itu. Kayak sponsor itu nanti langsung dikirimkan ke kantor kepala desanya atau diambil sendiri di kampus ya Ibu? Akhirnya disepakati oleh pemilik, oleh pihak sponsor, pemberi sponsor yang diwakili oleh Mas Benny ya, bahwa semuanya akan diberikan di satu pintu, yaitu di kampus. Pelaksanaannya Jumat
Nanti akan saya share ya, Jumat. Ini menurut Mas Beni loh ya. Jumat jam 14 sampai 15. Bu, nanti ini saja Bu, dikelola oleh pihak kampus. Oke. Nah, diharapkan dari perwakilan kelompok hadir untuk langsung membawa katakan ini Yusuf datang, Widi datang. Jadi pembagian souvenirnya itu katakan 3 jenis ya, atau dua dus lah, masing-masing kelompok dapat 2 dus atau 3 dus, saya juga kurang paham. Dapat 3 dus, dibawa aja, nanti dilaporkan ke kelompoknya, saya sudah dapat ini. Nanti waktu acara bisa untuk souvenir ke kepala desa, bisa untuk hadiah waktu 17 Agustus, diatur sendiri aja masing-masing kelompok. Tapi pengambilannya di kampus. Kalau tidak bisa hadir kelompok, bisa ngambil ke kantor ruangan LPPM, begitu, dengan menyerahkan data kelompok, nama penerima, tanda tangan, sudah menerima, begitu ya. Nanti juga sebagian akan saya berikan ke dosen pembimbing ya, sebagai cindera mata ke dosen pembimbing kalian tuh dapat bagian dari souvenir. Begitu ya. Silakan Ilda. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin Bu, saya izin bertanya. Untuk dosen pembimbing itu harus datang saat pembukaan dan penutupan atau kami koordinasi sendiri dengan dosen pembimbing? Ya, dosen diharapkan datang minimal 1 kali, entah itu pas pembukaan, pas pelaksanaan, pas penutupan. Kalau bisa datang 2 kali lebih bagus gitu. Sudah koordinasi dengan dosennya, siapa dosennya? Sudah Bu, dengan Pak Bayu. Oh iya, bersedia kan? Ya, bersedia. Ya, baik. Ya, jadi selalu memberi informasi ya, Pak. Jangan mendadak ya, jangan mendadak. Jangan acara besok terus malamnya memberitahu, jangan. Kasihan nanti. Paling enggak 2 hari atau 3 hari sebelum. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Jika tidak ada, ya sudah, saya kira sudah cukup ya. Ini sudah pembekalan ketiga. Pembekalan keempat ini diperlukan enggak? Karena ini sudah laporan ya. Untuk format jurnal bisa saya sharekan saja. Tidak sulit. Bahkan lebih sulit laporan pastinya dibanding jurnal. Karena jurnal itu ringkasan dari laporan individu, ringkasannya itu. Nah, nanti saya tanya, kita diskusikan apakah diperlukan pembekalan yang keempat minggu depan atau tidak ya. Kalau tidak ya udah tidak usah pembekalan karena sudah cukup. Untuk komunikasi berikutnya bisa melalui grup atau bisa japri ke saya. Begitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Oh, ada satu lagi, Ilda, silakan Ilda. Ilda mau tanya lagi? Sudah Bu, maaf belum diturunkan. Oh ya, ya baik. Saya kira sudah cukup ya. Pertemuan kita siang ini, terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan pelaksanaan KKN bisa berjalan dengan baik ya. Saya ucapkan terima kasih sudah berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.